Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Iya, oke. Anak-anak, kita lanjutkan materi akidah akhlak kelas 10, masuk ke dalam akidah akhlak dan ilmu kalam bab 7 ya, masuk dalam pembahasan makna iman kepada Rasulullah. Di sini adalah KD-nya, silahkan nanti dibaca KD-nya, lalu tujuan pembelajarannya ya, menunjukkan keyakinan penghayatan sama seperti biasanya ya. Lalu yang ketiganya memahami dan mengevaluasi perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada Rasulullah. Kita konsepnya seperti ini ya, makna iman kepada Rasulullah. Pengertian pertama adalah pengertian iman kepada Rasulullah, lalu kenabian, perbedaan nabi dan rasul, kedudukan dan fungsi Rasulullah, sifat-sifat nabi dan Rasulullah, lalu para Rasulullah yang bergelar ulul azmi, para rasul sebagai utusan Allah, hikmah beriman kepada Rasulullah, terus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Oke, pengertian. Pengertian iman kepada Rasul Allah. Nabi itu sudah pasti rasul. Rasul itu tidak semua nabi. Ya. Terus secara etimologi berasal dari kata naba. Ya, naba artinya ditinggikan. Atau dari kata naba artinya berita. Rasul berasal dari kata arsala, artinya mengutus ya. Jadi rasul itu yang diutus ya. Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan misi ya, misi dan pesan ya, pesan itu risalah. Lalu nabi adalah seorang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan memberinya berita, yaitu wahyu, atau yang meneruskan dakwah dari rasul sebelum nabi tersebut. Itu nabi ya. Rasul mendapatkan wahyu, nabi meneruskan wahyu tersebut. Nah, nabi dan rasul adalah manusia biasa ya, yang memerlukan segala kebutuhan hidup layaknya manusia normal gitu ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini firman-Nya, wa ma arsalnaka bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum liyaquluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Ada tanya. Dan adalah Tuhanmu maha melihat. Nah, seluruh nabi itu adalah manusia biasa, memerlukan segalanya ya. Dalilnya yang berikut yang tadi. Lalu selanjutnya, tidak ada unsur ketuhanan untuk dianggap anak Tuhan. Sama seperti halnya Nabi Isa, ada hamba, bukan hambanya ya. Pengikut-pengikutnya itu mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Mereka salah dengar. Yang seharusnya ana Abdullah, yang mereka dengar adalah ana Ibnullah gitu. Lalu semua jenisnya itu dari laki-laki ya, dari laki-laki, tidak ada nabi yang dari perempuan, telah kita ketahui ya, semuanya dipilih oleh Allah dari jenis laki-laki. Oke, terus apa nih? Dalilnya adalah bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka qablaka illa rajulan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, artinya kami tiada mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu. Nah, beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Quran surah Al-Anbiya ayat 7. Nabi dan Rasul merupakan karunia dan rahmatnya, karena akal saja tidak akan mampu menyelamatkan kita di akhirat kelak. Akal tidak mampu membedakan apakah suatu amalan itu baik dan diridhoi oleh Allah atau tidak.
akal tidak akan mampu sampai ke situ tanpa adanya wahyu. Makanya nanti di beberapa pertemuan yang akan datang ada pembahasan tentang masalah aliran, ya, aliran yang tentang teologi, ya, aliran teologi, yaitu tentang siapa namanya? Jabariyah, ya, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, ya, seperti itu. Nanti kita akan bahasnya, ya. Ini akal itu kan memang betul karunia dari Allah akal itu. Cuman akal itu tidak bakal mampu untuk membedakan mana amal soleh dan mana yang tidak amal soleh, begitu. Oke. Makanya kita harus betul-betul bersyukur dikirimkan nabi oleh Allah, yaitu nabi yang terakhir dan yang paling mulia di antara para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi rahmatan lil alamin, gitu ya. Rahmatan lil alamin artinya bukan hanya saja untuk manusia, ya, tapi untuk bangsa jin, bangsa malaikat, tumbuhan, hewan, semuanya yang ada di langit dan di bumi, gitu ya. Lalu yang B, kenabian, ya, an-nubuwah. Nubuwah berasal dari kata an-naba, atau artinya adalah kabar atau berita, ya. Kenabian adalah penyampaian berita atau pemberitaan dari Allah. An-nabuwah berarti ar-rifah, artinya ketinggian, artinya ketinggian, tinggi, ya. Kerasulan adalah derajat yang paling tinggi dan mulia. Ya, Rasul itu derajatnya paling tinggi di antara nabi-nabi yang lain karena ujian yang Allah berikan kepada mereka, para rasul, mereka dapat melaluinya dengan baik, gitu ya. Lalu tidak ada amal ibadah, ketaatan, kemuliaan dan kehormatan menurut Allah yang melebihi di atas kerasulan. Jadi nabi pun bisa kalah amal ibadahnya, ketaatan dan kemuliaannya dengan rasul. Nabi itu kalah, ya. Sabarnya kalah, ya. Apa segala macam itu kalah dengan rasul, gitu ya. Bahkan ada suatu dalam kisah dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seorang nabi Yunus aja ketika melakukan kesalahan sama Allah, langsung sama Allah diberikan ujian, dimakan dirinya oleh ikan paus. Ikan pausnya katanya namanya adalah nun, ikan nun, katanya. Dari situlah Allah tegur Nabi Yunus, ya, dengan dimakan oleh ikan nun, yang pada akhirnya ketika sadar, yang beliau pinta itu bukan keselamatan untuk diselamatkan oleh Allah, bukan itu, tapi yang dia pinta adalah memohon ampun kepada Allah karena telah menzolimi dirinya dan menzolimi umatnya dengan doa yang sangat masyhur, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu ya. Oke, terus selanjutnya, kenabian tidak dapat diperoleh hanya dengan jalan ibadah yang sungguh-sungguh. Enggak bakal bisa. Kita mau jadi nabi misalkan, ya kita harus ibadahnya sungguh-sungguh gitu. Levelnya harus level setara dengan nabi. Wah, enggak bakal bisa lah. Ya, cita-citanya pengen jadi seorang nabi misalkan. Enggak ada, ya. Enggak ada cita-cita seperti itu. Dan enggak bakalan bisa, ya. Lalu ada juga dengan memperbanyak amal soleh, nggak bakalan bisa, ya. Maupun dengan memperindah akhlaknya, itu pun sama, nggak bakal bisa, ya. Sebagus-bagusnya akhlak, sebagus-bagusnya amal soleh, tidak bakal dia mencapai tingkatan nabi, nggak bakal bisa, ya. Kalau kalian maksa pun nggak bakal bisa, gitu. Paling ustad, ya, paling ustad lah, ya. Jangan ada ustadznya kayak gue, bukan begitu, ya, bukan itu. Itu penyindiran, bagi ustaden, gitu ya. Baru belajar 1 kitab 2 kitab udah petantang petenteng gayanya kayak ustad, gitu.
petantang petenteng gayanya udah kayak ustad, baru belajar Al-Quran 1 juz 2 juz aja udah apa udah pengen dibilang ustad, kalau nggak mau dibilang ustad nggak mau nengok ya, payah ya. Itu banyak kasus-kasusnya ya. Baru belajar suara bagus aja, baru belajar adzan, baru belajar koma, dia sering adzan di masjid gitu kan, dia udah pingin dipanggil ustad gitu. Gayanya udah kayak ustad banget gitu kan, pakai kemana-mana pakai peci, memang bagus ya, bagus, cuman yang dilihat sama Allah itu bukan cangkang men, bukan, tapi hati. Untuk apa ketika menggunakan pakaian baik, pakaian muslim, tapi hatinya pingin ternyata di dalamnya itu pingin dipandang baik oleh orang lain gitu kan. Ngapain, kan bodoh dan konyol itu, seperti itu. Dia membuat status-status di WA-nya itu tentang apa, tentang ya keislaman gitulah ya, mungkin bisa dibilang caper atau gimana gitu, wallahu alam lah. Menggunakan gamis kemana-mana ya, aduh payah deh. Berbicara masalah gamis itu sebetulnya itu sangat tinggi ya, karena gamis itu pada mulanya itu kalau di cerita Jawa itu khusus untuk orang-orang tahapan kiai, khusus untuk tahapan-tahapan ulama yang ilmunya sangat tinggi gitu. Kalau yang masih biasa-biasa aja itu menggunakan pakaian biasa atau sarungan gitu, sarungan koko peci, udah gitu doang. Tapi kalau sekarang baru orang biasa-biasa aja gitu kan, Islamnya nggak, dan keimanannya pun wallahu alam gitu kan, Islamnya pun baru Islam kemarin, baru berangkat haji, kemana-mana udah menggunakan gamis. Aduh, kayaknya itu nggak pantas men, itu nggak pantas gitu ya. Belajar sejarah makanya gitu ya. Lalu selanjutnya apa nih? Kenabian ya, kenabian bukan sesuatu yang dapat diperoleh dengan jalan usaha atau upaya ya, ya. Tanpa bukan itu, kenabian tuh ghair muktasab ya. Karena itu ghair muktasab kenabian itu ya. Nggak bakal bisa diperoleh sampai kerbau melahirkan kucing juga nggak bakal bisa itu ya. Lalu kenabian itu benar-benar murni pemilihan dari Allah ya, pemberian langsung dari Allah yang Allah kehendaki. Kalau misalkan yang tidak dikehendaki ya nggak bakal bisa nabi ya. Paling-paling jadi ustaz gitu ya, paling-paling jadi ulama, paling-paling jadi kiai, paling begitu ya. Nah, adapun yang nabi-nabi yang mengaku-ngaku nabi di kita yang baru-baru itu ya, itu mah nabi-nabian lah. Aku nabi, payah ya, mereka udah tahu nabi terakhir Nabi Muhammad. Ada lagi ngaku gitu, ngaku lagi sebagai nabi, dan lebih konyolnya lagi ada lagi pengikutnya gitu, itu lebih gobloknya lagi tuh. Aduh, ampun ya. Oke, selanjutnya di sini ada dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 200, Quran Al-Baqarah ayat 269. Ini saya nggak konsen gara-gara anak saya manggil-manggil. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Hikmah di sini yang dimaksud adalah an-nubuwah wa risalah. Ditafsirkan ya oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang dikutip oleh Imam Ibn Furaq kata Al-Mujarrad. Para nabi dan rasul pasti lebih sempurna dan lebih unggul daripada umatnya ya. Sempurna daripada segi kecerdasan, keutamaan, pengetahuan, kesolehan, ifah itu jauh daripada maksiat ya, keberanian, kedermawanan, kezuhudan dan lain-lain itu semuanya unggul dibanding umat-umatnya. Nah, kalau misalkan ada seorang, kalau kita kan umatnya Nabi Muhammad ya, ada seseorang ustadz itu katakanlah dia itu cerdas, keutamanya luar biasa, pengetahuannya itu sangat luas, kesolehannya pun udah diakui gitu.
terus jauh daripada maksiat juga dia itu kan. Keberanian dalam hal apapun dia itu berani gitu ya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Lalu kedermawanannya pun luar biasa juga, kezuhudannya pun luar biasa juga, dan lain-lain. Nah, paling bantar ya dia jadi sebagai ustadz gitu ya, sebagai ustadz. Dan kebanyakan ustadz yang sok-sokan itu seolah-olah bentar-bentar sunnah rasul, bentar-bentar sunnah rasul gitu, harus mengikuti sunnah rasul dengan sempurna gitu kan. Nggak bakal bisa sempurna lah. Kalau misalnya dia pingin sempurna, berarti sama saja dia pingin mengungguli Nabi Muhammad dong. Kan gitu ya, nggak boleh lah. Kita mah kalau beribadah sama Allah tuh harus ada segi positif dan negatif. Allah itu maha positif, kita tuh harus maha negatif ya. Ketika kita berhadapan dengan Allah, jangan membawa kepintaran sama Allah, jangan membawa ilmu ya, jangan membawa kesolehan, jangan membawa kezuhudan ya, jangan membawa kecerdasan sama Allah. Sama Allah bisa dibanting gitu, seperti itu. Nanti masuknya dalam sebuah kesombongan nanti. Mohon maaf kalau ada sedikit kesombongan dalam hatinya ya, untuk ketika berhadapan dengan Allah, mohon maaf, nggak bakal diterima seperti itu. Nah, nggak bakal terima ya. Kita tuh maha negatif ketika datang sama Allah itu. Kita harus betul-betul merasa diri kita tuh penuh dengan dosa gitu, penuh dengan kemaksiatan gitu ya. Jangan mengandalkan ilmunya, jangan mengandalkan amal solehnya, jangan mengandalkan segala macamnya hal-hal kebaikan kepada Allah. Jangan. Allah nggak senang seperti itu ya. Oke, di sini ada Quran surah Al-An'am ayat 86. Wa Ismail, bismillahirrahmanirrahim, wa Ismail wal yasa wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Artinya, dan Ismail, Ilyas, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Ini dalilnya ya. Jadi antara nabi dan umatnya beda ya. Beda itu. Nggak ada yang pas gitu. Jadi kalau kita sekarang umat Nabi Muhammad sudah Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah, tahu-tahu ada seorang ustadz yang ingin mengungguli Nabi Muhammad dengan cara mengikuti sunnahnya Rasul gitu kan, dengan segala macamnya, pingin sempurna, seolah-olah dia pingin sederajat dengan Nabi Muhammad. Gitu ya, itu banget gitu. Ayah wae ya. Oke, selanjutnya perbedaan Nabi dan Rasul. Ini udah waktunya udah habis belum? Perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul ya, penerima wahyu yang menghapus atau nasikh sebagian hukum-hukum syariat dari Rasul sebelumnya ya, atau membawa hukum-hukum yang baru. Rasul pertama katakanlah Nabi siapa tuh yang membawa kitab yang pertama itu? Zabur apa Taurat tuh? Saya lupa lagi. Zabur nggak salah ya. Nabi Musa, Taurat ya, Nabi Musa ya. Nabi Ibrahim kitabnya apa? Kan beliau juga masuk ke dalam Ulul Azmi. Apa kitabnya Nabi Ibrahim? Nggak ada ya, ada kitabnya. Ya pokoknya Rasul itu membawa syariat yang baru, atau Rasul misalnya datang Rasul kedua, atau Rasul yang datang kedua itu menghapus atau menasih hukum-hukum syariat yang sebelumnya. Jadi sudah nggak berlaku lagi sesuai dengan zaman, tetapi dengan dengan adanya Al-Quran semuanya ternasakh ya, dengan hukum-hukum yang baru. Nabi kalau Nabi itu hanya meneruskan dakwah dari Rasul. Contoh Nabi Yahya itu kan bukan Rasul. Beliau itu meneruskan dakwah daripada seorang Rasul sebelumnya yang diangkat oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Gitu, meneruskan saja, gitu ya, meneruskan estafet dakwahnya. Gitu. Kalau Nabi Isa, setelah Nabi Isa kan Nabi Muhammad. Nah, di situ tidak ada nabi dan tidak ada rasul. Antara rentang Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu
selama rentang 500 tahun itu nggak ada nabi, ya. Langsung kepada Nabi Muhammad. Maka di situ syariatnya syariatnya yang dibawa oleh Nabi Isa itu semuanya dipangkas habis oleh oleh Nabi Muhammad dengan hukum syariat yang baru. Nah, di sini ada dalil dari Rasul. Nabi Muhammad bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah SAW, ini potongan ya, al-anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum satta wa dinuhum wahid, rahu syekhani. Para nabi bagaikan saudara seayah, artinya agama mereka satu yaitu Islam, dan ibu-ibu mereka artinya syariat-syariat mereka ya itu berbeda-beda tapi agama mereka itu satu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, lumayan sahih ini ya. Jadi agama apapun yang dibawa oleh para nabi itu agamanya satu yaitu agama Islam, tapi belum berbentuk Islam gitu, belum berbentuk Islam yang sempurna. Dari yang dibawa oleh Nabi Ibrahim atau Nabi Adam ya, itu semuanya adalah cikal bakal turunnya agama Islam ya. Cikal bakal turunnya agama Islam, bukan berarti mereka ada yang agama kalau misalnya Nabi Musa berarti agama Yahudi gitu ya, terus Nabi Isa agamanya Nasrani, enggak seperti itu, semuanya tetap Islam ya. Terus contoh hukum syariatnya, contohnya adalah syariat Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dalam hal pernikahan itu boleh menikahi 2 perempuan bersaudara sekaligus, adik kakak, itu boleh ya. Sedangkan Nabi Muhammad kan enggak, semuanya dinasakh ya, nggak dinasakh. Kalau misalkan adik kakak boleh dinikahi itu, waduh, kalau sekarang boleh repot juga itu ya. Jangankan 2, 1 aja repot gitu ya, 1 aja penuh dengan lika-likunya, apalagi 2 ya. Oke, selanjutnya kerasulan itu berlaku bagi manusia dan malaikat ya. Rasul itu berlaku bagi manusia dan malaikat. Nah, lalu kenabian itu hanya manusia saja ya, nggak ada nabi seorang malaikat menjadi nabi itu nggak ada ya, ataupun jin jadi nabi itu nggak ada. Oke, selanjutnya di sini ada Quran surah Al-Hajj ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rasulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Allah memilih utusannya, para rasulnya dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Oke. Nah, dari kalangan malaikat siapa? Dari kalangan malaikat adalah malaikat Jibril. Rasul dari kalangan malaikat adalah malaikat Jibril ya. Karena beliau itu yang mendapat tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi, para rasul ya. Lalu yang ketiga, nabi dan rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Di sini ada beberapa statement dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab kalau Nabi Adam itu bukan seorang nabi dan juga bukan seorang rasul gitu ya. Mentang-mentang beliau itu tidak memiliki ayah dan ibu, jadi beliau itu tidak dikategorikan sebagai nabi dan rasul. Itu betul-betul konyol, itu statement-statement, pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Itu sesat ya. Kita harus percaya bahwa Nabi Adam adalah nabi pertama ya. Lalu yang terakhir adalah Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Itu jelas Nabi kita ya, Nabi Muhammad, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, penerang pelipu lara Nabi Muhammad itu. Oke, pembenaran selanjutnya, pembenaran terhadap semua Nabi dan Rasul. Nah, maksudnya adalah semua itu membawa misi yang satu ya, yaitu mentauhidkan Allah dan beragamanya agama satu yaitu agama Islam ya. Di sini ada dalil Quran surah Al-Imran ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Oke, hanif ya. Wa makana minal musyrikin. Artinya Ibrahim bukanlah seorang yang memeluk agama orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, melainkan Nabi Ibrahim adalah seorang muslim ya. Dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang musyrik, bukan orang musyrik itu Nabi Ibrahim. Tidak ada yang mengatakan beliau itu agamanya Yahudi gitu. Ada juga ya, ada pula Nasrani, apalagi Nasrani kan
nanti Nabi Isa nanti itu ya, yang dibawanya itu umatnya umat Nasrani, padahal kitab yang dibawa tetap yaitu mentauhidkan Allah gitu ya. Oke, selanjutnya ada dalil juga kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya ya, kitab-kitabnya dan para rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Ini ayat ini merupakan pengakuan atau pembenaran atau legitimasi bagi keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada masa sekarang. Ini dijadikan dalil nih seperti ini. Orang-orang tidak bertanggung jawab nih sama orang Yahudi sama Nasrani. Karena mereka telah menyelewengkan agama Islam. Ya, bahkan agama sendiri pun dicelewengkan sama mereka. Kitab-kitabnya pun dirubah. Ya. Itu gobloknya orang-orang mereka tuh. Sangke. Aduh. Mereka itu ingin menyatukan tiga agama ini dalam satu rumpun sebagai agama monoteisme. Mono itu satu, monoteisme jadi satu kepercayaan, yaitu menyerukan dalam mentauhidkan Allah. Mereka ingin seperti itu dan itu tidak benar ya, karena agama yang hanya yang murni dan masih konsisten adalah agama Islam yang masih konsisten ya, yang masih murni, yang Allah masih jaga ayat-ayatnya juga, ayat-ayat yang Allah keluarkan itu semuanya adalah masih murni, tidak ada satu kalimat, satu huruf pun yang berubah. Adapun kemarin beberapa tahun kemarin kasus kalau ayat-ayatnya itu berubah satu huruf atau dua huruf tetap langsung kena, jadi Allah langsung yang jaga ya. Nah, sebagian di sini ada maka tidak boleh mengatakan Yahudi dan Nasrani sebagai agama samawi. Jadi ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab kalau agama Yahudi, agama Nasrani itu sebagai agama samawi. Artinya samawi itu yang turun dari Allah, yang turun dari langit gitu maksudnya. Jadi itu kita tidak boleh mengatakan Yahudi itu sebagai agama, Nasrani itu sebagai agama. Katakanlah mereka sebagai kebudayaan. Karena mereka membuat sendiri gitu kan. Kalau Islam tidak. Islam itu bukan budaya ya. Islam itu langsung agama dari Allah. Adapun hal-hal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang kita saksikan itu budaya yang diislamkan. Contoh seperti ini contoh. Di dalam hubungan, katakanlah dalam hubungan suami istri pada zaman Arab dulu itu setelah melakukan hubungan itu selalu mandi gitu. Karena setelah mandi itu seger gitu ya, seger gitu, badan tuh seger. Nah ternyata Allah syariatkan budaya tersebut, Allah syariatkan karena baik untuk kesehatan gitu, paham ya? Itu budaya yang diislamkan, dimasukkan yang dimasukkan ke dalam sebuah syariat seperti itu. Nah, di sini ada jumlah nabi dan rasul. Nah, ada hadis menyebutkan bahwa nabi dan rasul adanya itu 124.000 ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan 25 saja. Nah, sebagian ulama mengatakan kita tidak harus memastikan jumlahnya karena ditakutkan yang bukan nabi itu masuk ke dalam jumlah 124.000 ataupun sebaliknya yang nabi tidak masuk ke dalam jumlah 124.000. Gitu, hanya Allah saja yang tahu gitu ya. Di sini ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rasulan min qablik minhum min qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayati illa bi idznillah. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, ada yang kami ceritakan ya. Berarti ada yang kami ceritakan, berarti di situ ada pula yang tidak diceritakan ya. Dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Berarti yang tidak termasuk yang diceritakan, maksud dari ulama tersebut takutnya seorang nabi itu tidak masuk dalam kategori yang sudah dipastikan jumlahnya, yaitu 124.000.
gitu ya. Makanya di situ sebagian ulama mengatakan jangan 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 dihitung gitu ya, jangan dihitung, jangan dikalkulasikan lah, karena kan kita nggak tahu. Masalahnya kan di sini Allah mengatakan ada yang tidak kami ceritakan kepadamu, itu masih banyak gitu ya. Berikut pun sama dengan malaikat, malaikat pun banyak jumlahnya ya, tidak ada dalil yang mengatakan malaikat pun jumlahnya seanu nggak ada, hanya Allah yang tahu. Adapun dalil yang apa yang Nabi berikan, kabarnya diberikan sama Nabi melalui hadisnya, yaitu 70.000 itu pun di neraka gitu kan, belum yang lain-lainnya, itu banyak ya. Nah, yang kedudukan Nabi dan Rasul ya, kedudukannya sebagai duta atau utusannya ya, utusan Allah. Yang pertama itu sebagai penyampai risalah Allah yang diwahyukan kepada mereka, menyampaikan risalah ya, menyampaikan kabar-kabar yang Allah yang telah Allah berikan untuk diberikan kepada umat-umatnya. Dalam surah Al-Maidah dinyatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta ar-risalata. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, kata Allah. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diberitakan itu, berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Cuman ada beberapa rasul yang tidak disampaikan, semuanya disampaikan ya. Nggak mungkin juga ketika ada seorang rasul kata Allah suruh sampaikan terus dia bilang enggak, malas kan nggak ada seperti itu. Malas pengen gigil lehean, misalkan hari ini cuacanya lagi mendung, nggak mau ada ayat itu turun, misalkan ayat dari Allah turun, tahu-taunya seorang rasul tersebut males-malesan, kan nggak ada gitu ya. Lucu amat kalau lagi males-malesan nih, nggak bakal jadi rasul atau orang seperti itu. Nah, dalam surat An-Nahl juga dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, hal-hal selisih-selisih di antara kita itu, gesekan-gesekan itu, ya Al-Quran lah sebagai penengahnya ya. Terus selanjutnya tugasnya adalah mentauhidkan Allah dan mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah ya. Yang mau beriman ya beriman, yang enggak, kata Nabi ya silahkanlah, tidak ada paksaan gitu. Kalau mau selamat di akhirat ayo ikut, kalau enggak mau selamat di akhirat ya silahkan, itu tanggung jawab sendiri gitu kan. Ya, di sini ada Quran surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablik min rasul illa nuhya ilaihi innahu la ilaha illa ana fa'buduni. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Semua para rasul, para nabi mengajak kepada umatnya untuk beriman kepada Allah, untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, bukan berhala-berhala, bukan api ya, bukan apalagi bukan kalau zaman dulu itu bukan apalagi itu, bukan ya berhala sama api ya zaman dulu ya dewa-dewa lah, apalagi matahari pun sama matahari, mereka menganggap bahwa itu adalah Tuhannya. Kata Allah lain itu makhluk aing jika Allah gitu. Tahu-taunya masih nggak mau didengar juga ya, akhirnya ya udahlah, kata Allah mau bagaimana lagi, dia nggak mau beriman, udah neraka menunggu kan gitu, siksa menunggu kan gitu. Padahal disuruh ngaku doang, pengakuan dalam diri yang sebenarnya bahwa Allah adalah Tuhan kita, itu doang, yang menciptakan kita, gitu doang, susah amat ya, itu saking sangkainya umat-umat terdahulu. Terus yang nomor duanya sebagai mubasyir, yaitu penyampai berita gembira. Nah, Nabi Muhammad itu sebagai pemberi kabar kabar gembira bahwa apapun, hal sekecil apapun itu harus dikabarkan sebagai kabar gembira ya, kabar gembira. Contoh gini,
eh, nabi lagi, anjing ya, anjing itu kan katanya najis, dagingnya itu pun najis gitu kan, haram. Kalau dibandingkan dengan manusia, manusia pun daging kita pun najis, ya haram untuk dimakan. Kencing kita pun najis, ya kan? Apa bedanya antara anjing dengan manusia? Ya kan? Apa bedanya? Berarti nggak ada bedanya dong antara masalah haramnya. Tetapi di situ anjing yang katanya itu najis, yang katanya haram, itu tetap mereka masuk surga kok. Ada beberapa anjing yang masuk surga gitu. Maksud penyampaian kabar bergembira di situ, janganlah engkau seenak-enaknya mengatakan kalau anjing itu haram, anjing itu najis. Dari mana dulu kalau dibilang haram itu najis, ya kita pun ada di diri kita pun. Daging kita haram untuk dimakan, ya kan? Kencing kita pun najis. Ayo, ya enggak? Jangan seenak-enaknya lah mengatakan kalau anjing itu boleh dibunuh gitu kan. Enggak juga lah. Kesian kok, dia sesama makhluk Allah gitu. Jangan sampai seperti itu. Contoh kecil seperti itu ya. Berita-berita gembiranya yang lain masih banyak ya, disuruh kalau misalkan kamu kalau misalkan kamu mengerjakan ini, nanti balasannya ini, balasannya ini, balasannya ini, banyak sekali yang Allah berikan balasan. Cuman itu bagi tahap yang pertama ya, tahap anak kecil. Kalau tahapnya udah level tinggi ya, keimanan dan ketakwaan dan keyakinan sama Allah, udah tidak mengharapkan balasan lagi, justru malu, larinya tuh lebih kepada malu mendapatkan balasan. Karena apa? Karena yang dia lakukan itu sebetulnya sebetulnya dari Allah juga hakikatnya. Tahu-taunya kita minta balasan, siapa Allah kan gitu ya. Terus yang selanjutnya sebagai munzir itu pemberi peringatan ya, peringatan baik dan buruknya, halal dan haramnya, suci dan tidaknya, suci dan najisnya gitu ya. Pemberi peringatan kalau ini tuh nggak boleh ya, kalau yang ini boleh. Itu karena syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang tertera dalam sebuah fan ilmu, yaitu yang diberi nama fikih dan usulul fikih. Nah, itu ya. Lalu di sini ada surah Al-Baqarah ayat 213. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahid. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Ini surah Al-Baqarah ayat 213. Artinya manusia adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ya, kalau misalnya berselisih, cari ilmunya gitu ya. Ilmunya ada di mana? Dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an pun enggak sembarangan cara menafsirkannya. Lari ke ulama mufassirin. Kalau tidak ada ulama mufassirin, tanya sama ulama-ulama ulama-ulama fikih atau ulama para kiai, tanya gitu ya. Hal apapun nanyalah gitu ya. Jangan seenak dewek, jangan petantang-petenteng, nanyalah. Hal apapun ya yang diperselisihkan. Nah, sedikit demi sedikit sekarang masalah ilmu ilmu waris sedikit demi sedikit itu banyak orang yang tidak menggunakan. Jadi hilangnya ilmu waris, kata Allah, yang pertama kali kan yang hilang di muka bumi ini adalah ilmu mawaris gitu ya. Bukan berarti ilmunya hilang, bukan, tapi orang yang menggunakannya, orang yang menggunakan ilmu warisnya itu hilang ya, seolah-olah adil itu menurut dia, menurut akalnya itu. Jadi kalau misalnya sudah Allah berikan takaran-takarannya, bagian-bagiannya ya, bagian-bagiannya, kalau si anu dapat si anu dapat si anu, laki-laki dapat si anu, perempuan dapat si anu, tahu-taunya
dibagi rata hasil pemikiran dia sendiri, berarti dia menuhankan akalnya sendiri. Naudzubillah, ya, berarti naudzubillah min dzalik. Dia seolah-olah menuhankan akal, jadi menyingkirkan Allah ntar dulu gitu. Ntar akal dulu nih yang bermain akal dulu, kan seperti itu. Ya. Kalau seseorang yang sudah tidak mau menggunakan ilmu Allah, ya udah, berarti sama saja dia menyingkirkan Allah. Kalau sudah menyingkirkan Allah, berarti tunggu azabnya Allah. Nah, begitu. Ya. Lalu sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, setelah kita ketahui sifat Nabi, ya, yang pertama adalah siddiq, jujur, ya, jujur. Kalau misalkan Nabi nggak jujur, tukang bohong, mana mungkin bisa diangkat jadi seorang Nabi, gitu kan. Emangnya kerjaan kita kan kerjanya bohong mulu kita mah. Bilangnya hadir pak, misalnya mau kerjanya kagak, gitu kan bohong gitu. Gak ada yang jujur. Jadi bagaimana mau bagaimana bisa diangkat sebagai orang yang soleh kalau misalkan dia itu kesehariannya tukang bohong gitu, ngibulin orang lain padahal hakikatnya sedang mengibuli dirinya sendiri, kan gitu ya. Untung saja Nabi kita orangnya jujur, ya, Nabi kita orangnya jujur. Ikutilah sifat-sifat Nabi kita, jangan sampai ya, mengikuti sifat-sifat orang lain, ya, yang tidak kita ketahui bagaimana asal usulnya. Ada juga yang lebih lucunya itu, ya, itu dia profilnya, profil PP yang di WA itu kebanyakan kalau saya lihat perempuan-perempuan itu apa namanya, orang-orang Korea gitu, yang tidak jelas asal usulnya, yang tidak jelas akidahnya seperti apa. Itu dijadikan sebagai foto profil, itu kan kocak gitu kan. Ya Allah, kenapa sih? Emang kamu malu menjadikan profil orang tua kamu itu di HP kamu gitu? Emang malu bukan? Ya Allah ya Rob, kadang orang tua kamu itu orang tua kita kan udah membiayai kita dari kecil, mengurus kita dari kecil, tahu-taunya yang dibanggakan adalah orang-orang Korea. Itu kan ini nih begini nih. Ya Allah ya Rob. Ya. Oke, lanjut. Di sini ada dalilnya. Quran surah Maryam ayat 41, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana shadiqan nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Qur'an ini, sesungguhnya dia, yaitu Nabi Ibrahim, adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Nah, gitu ya. Kasih tahu. Terus yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Amin. Kita sudah tahu bahwa gelar Nabi Muhammad dari semenjak meranjak dewasa itu punya gelar yang namanya amin, ya. Dapat dipercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada surah Al-Imran ayat 161. Wa makanan linabi ayyughal wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat, ya, dalam urusan harta, rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang yang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Lucu juga ya kalau Nabi Muhammad setelah perang itu merampas semua perang-perang dan mengakui bahwa itu adalah miliknya karena dia yang berkuasa, karena Nabi Muhammad adalah yang berkuasa. Enggak seperti itu Nabi Muhammad, ya. Dan para nabi pun tidak seperti itu. Ketika mendapat harta rampasan perang, ya udah dibagi-bagikan itu. Enggak diakui sebagai itu adalah hasil jerih payahnya, enggak ada yang seperti itu. Lucu juga kalau misalkan ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah gitu kan, melalui malaikat Jibril, taunya dikarenakan wahyu itu bagus untuk membuat syairan kepada dia, membuat syairan gitu misalkan, ya, pada Nabi Muhammad sendiri diambil lah misalkan, nggak disampaikan. Lucu juga ya kalau misalkan, wah ini ayat bagus nih, nggak gue bakal sampein kata Nabi Muhammad, buat gue aja nih sama anak-anak gue. Kan nggak seperti itu, ya. Emangnya kita, ya, dapat amanah ntar dulu, dapat amanah dari orang tua ntar dulu, kadang nggak bener, kadang nggak jujur, kadang belok kanan dulu, kadang belok kiri dulu. Kerjaan kita itu
Ya. Ya Allah ya Rabb. Terus yang ketiga, tabligh, ya, menyampaikan, mengajak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta rasalata. Rasalata. Artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan risalahnya. Sama yang tadi ya. Kalau misalkan maksudnya tuh enggak disampaikan sama Rasul, mentang-mentang ayat itu bagus, gimana ceritanya kan gitu. Aduh. Sama pun begitupun seorang malaikat Jibril misalkan ya. Kan beliau kan seorang rasul juga, rasul dekat dengan malaikat. Ketika ayat itu bagus itu diambil sama malaikat Jibril atau disumpetin, ayat ini bagus nih, nggak bakal gue sampein gitu, kepada Muhammad, sayang, dan buat gue aja sama teman-teman gue tuh. Kan nggak begitu malaikat ya. Kalau misalkan ada malaikat seperti itu, gimana jadinya? Aduh, mungkin Allah juga garuk-garuk, mungkin Allah juga. Gitu ya. Terus yang keempat adalah fatona. Fatona itu smart. Smart itu pintar. Bukan pintar, cerdas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa yakfur biha haula'i faqad waqalna biha qaumal laisu biha bikafirin. Kurang jelas ini. Artinya mereka itulah para rasul, orang-orang yang kami beri kitab, hikmah dan nubuwah. Oleh sebab itu, jikalau mereka orang-orang kafir tidak mempercayainya, tentulah kami akan memberinya kepada golongan yang tidak mengingkarinya. Jadi orang yang tidak mempercayai akan semuanya itu, ya berarti orang kafir. Ya, kafir itu kan menutup dirinya untuk menerima sebuah kabar gembira dari para nabinya. Kalau ajakannya untuk sholat, ada seorang, misalkan gini ya, ada seorang ustadz mengajak sholat kepada anak didiknya, tahu-taunya anak didiknya nggak mau, berarti dia termasuk kafir. Artinya kafir adalah menutup. Artinya menutup dirinya untuk tidak mau ikut kepada ajakan Allah, gitu. Berarti dia itu orang kafir. Nah, yang terakhir ya, G, Rasul yang bergelar ulul azmi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sahabat Abu Hurairah berkata, para nabi pilihan di antara nabi yang lain adalah Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Ada 5 dengan urutan seperti ini. Dan yang paling utama di antara mereka adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah selesai sampai sini pembahasannya tentang masalah ulul azmi, tentang masalah iman kepada nabi dan rasul. Saya akhiri dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin, syukran katsiran, ila liqa'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.